Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Nur Halimah, mahasiswa Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Selamat menyaksikan. Daftar isi. Yang pertama ada teori Rostow, yang kedua ada teori Friedrich List, yang ketiga ada teori Hildenbrand, yang keempat ada teori Kalbucher, yang kelima ada teori Lewis, dan yang keenam teori Ranis dan Fay. Bagaimana tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut teori yang ada? Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kriteria logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menentukan output kenaikan per kapita, dan yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan. Pembahasan pertama yaitu tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Menurut Rostow, perkembangan perekonomian suatu negara atau terkenal dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada masyarakat tradisional, yang kedua ada persyaratan untuk lepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat ada perekonomian yang matang atau dewasa, yang kelima masa ekonomi konsumsi tinggi. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan cara-cara produksi yang relatif primitif dan terbatas. Hal ini disebabkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sikap masyarakat yang serba terbatas. Cara pikir masyarakat masih kurang rasional, lebih banyak berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku turun-temurun. Yang kedua, tahap masyarakatan lepas landas. Menurut Rostow, corak yang keadaan persyaratan lepas landas ada dua, yaitu tahap persyaratan lepas landas dengan cara merombak masyarakat tradisional yang sudah lama ada, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Dan yang kedua, tahap persyaratan lepas landas tanpa melakukan perombakan dalam masyarakat tradisional. Yang ketiga yaitu tahap lepas landas. Ciri-cirinya, berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Yang kedua, berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi. Yang keempat, ada perekonomian yang matang. Ciri-cirinya, kematangan teknologi di mana struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Yang kedua, sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Yang kelima, ada masa ekonomi konsumsi tinggi. Dalam tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia. Yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut ke luar negeri. Yang kedua, menciptakan suatu welfare state. Yang ketiga, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat atas konsumsi keperluan utama yang sederhana atas makan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List yaitu: yang pertama, masa berburu dan mengembara. Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan hidupnya, sangat menggantungkan diri pada pemberian alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, masa berternak dan bertanam. Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk hidup menetap sehingga mereka bermata pencarian bertanam. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil memelihara tanaman yang mereka tanam. Kerajinan hanya mengajar usaha sampingan. Yang keempat, masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Pada masa ini kerajinan bukan sebagai usaha sampingan melainkan sebagai kebutuhan untuk dijual ke pasar, sehingga industri berkembang dari industri kerajinan menjadi industri besar. Yang ketiga, ada tahap pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildenbrand. Bruno Hildenbrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan tukar menukarnya. Yang pertama, masa tukar menukar secara barter. Pertukaran masih bersifat kekeluargaan dan ruang lingkup sempit. Yang kedua, masa tukar menukar dengan uang. Ada alat uang berupa uang yang juga dapat digunakan sebagai tabungan dan investasi. Yang ketiga, masa tukar menukar dengan kredit. Pertukaran dengan cara kredit merupakan kemudahan yang diberikan dalam perdagangan. Seseorang dapat memiliki barang yang diinginkan walaupun belum memiliki uang.
Yang keempat ada tahap pertumbuhan ekonomi menurut Kurt Bucher. Menurut Kurt Bucher ada 4 tahap perekonomian. Yang pertama, rumah tangga tertutup. Yang kedua, rumah tangga kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa. Dan yang keempat, rumah tangga dunia. Yang kelima ada tahap perekonomian teori Lewis. Analisa Lewis mengenai proses pembangunan dalam perekonomian yang menghadapi kelebihan tenaga kerja dapat dibedakan dalam 3 aspek. Analisa mengenai corak proses pertumbuhan itu sendiri, analisa mengenai faktor utama yang memungkinkan tingkat penanaman modal menjadi bertambah tinggi dalam proses pembangunan, dan analisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan proses pembangunan tidak berlaku lagi seperti yang digambarkan, yaitu coraknya berubah. Proses pembangunan yang digambarkan Lewis bertitik tolak dari beberapa pandangan atau pemisalan yang terdapat dalam teori klasik, yaitu antara lain: yang pertama, para pengusaha selalu berusaha memaksimumkan keuntungan mereka. Yang kedua, hal ini akan tercapai apabila tingkat upah sama besarnya dengan tingkat produksi batas marginal produk, dan selama penawaran tenaga kerja masih jauh melebihi dari yang diperlukan, tingkat upah tidak akan mengalami perubahan. Dan yang terakhir, teori Ranis dan Fay. Teori Ranis dan Fay menyatakan bahwa suatu negara yang kelebihan buruh dan perekonomiannya miskin sumber daya, sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian di tengah pengangguran yang hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Asumsi yang digunakannya, yang pertama, ekonomi dua muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang tidak berjalan dan sektor industri yang aktif. Yang kedua, output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja. Yang ketiga, di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal kecuali reklamasi. Yang keempat, penawaran tanah bersifat tetap. Dan yang kelima, kegiatan pertanian ditandai dengan hasil yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.